Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naitul Hikmah dengan NIM 22650001. Di sini saya akan menjelaskan 3 jurnal yang berhubungan dengan metode blind search atau heuristic search. Pada jurnal yang pertama, nama jurnalnya yaitu Jurnal Ilmiah Multidisiplin dengan volume 1 nomor 5 Juni 2023. Judul penerapan algoritma backtracking berbasis BFS dengan pendekatan heuristik dalam permainan hangman. Abstraknya, permainan hangman adalah permainan tebak kata yang melibatkan pemain untuk menebak kata dengan menebak huruf-huruf yang tepat. Keberhasilan dalam permainan hangman bergantung pada kemampuan pemain dalam mengidentifikasi kata dengan tepat melalui tebakan huruf-huruf yang relevan. Dalam konteks ini, peneliti menggunakan algoritma backtracking optimize dengan pendekatan heuristik berbasis BFS atau breadth first search yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi pengoptimalan pada permainan hangman, terutama ketika kata yang harus ditebak memiliki jumlah huruf yang lebih banyak. Dalam pendekatan heuristik, peneliti menggunakan metode pruning untuk menambahkan nilai baru yang peneliti dapatkan dari hasil penelitian sebelumnya, meliputi penambahan fitur dan pemodifikasian pada permainan hangman, yaitu berupa sistem nyawa yang berbentuk kesempatan kepada pemain. Berikutnya pendahuluan. Menurut Irsa, permainan merupakan salah satu jenis kegiatan bermain dengan pemainnya berusaha meraih tujuan dari permainan tersebut dengan melakukan aksi sesuai aturan dari permainan tersebut. Menurut Valerie Alicia Joan, hangman adalah permainan di mana pemain akan menebak sebuah kata rahasia. Pemain hanya mengetahui jumlah huruf pada kata berdasarkan jumlah ruang kosong yang tersedia. Menurut Arif Wijayanto 2012, dimulai pada abad ke-17. Pada saat itu, permainan hangman dimainkan dalam bentuk permainan kertas dan pensil, dengan pemain mencoba menebak kata yang tersembunyi dengan menebak hurufnya satu persatu. Jika mereka tidak berhasil menebak kata dengan benar, biasanya gambar orang gantung diri akan disimbolkan sebagai tanda kegagalan pemain. Permainan hangman berevolusi seiring atau kemajuan teknologi dan telah menjadi salah satu permainan tebak kata yang populer dalam industri permainan. Melalui permainan hangman, pemain dapat mengasah kemampuan berpikir mereka dalam membuat prediksi dan menggunakan strategi untuk menebak kata yang benar, dengan diberikan kesempatan untuk menjawab kata rahasia yang telah diatur oleh lawan pemain. Batasan-batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, implementasi permainan hangman ini dirancang menggunakan bahasa pemrograman C++. Kata yang akan ditebak adalah kosakata dalam bahasa Indonesia dan terbagi menjadi 2 kategori, yaitu buah dan hewan. Ketiga, terdapat 2 sistem permainan. Keempat, pemain melawan komputer. Kelima, pemain versus pemain. Terdapat 2 player aktif di mana satu player menjadi penebak dan lainnya menjadi pemberi kata rahasia. Terdapat kamus kata untuk memilih kata yang akan ditebak. Batas nyawa merupakan kesempatan yang ditentukan oleh pemberi kata rahasia. Metodologi. Dilakukan beberapa langkah penting. Pertama, peneliti melakukan studi literatur yang melibatkan pencarian informasi dan pengetahuan yang ada tentang permainan hangman dari berbagai sumber seperti artikel, jurnal, dan sumber informasi terkait lainnya. Selanjutnya, peneliti melakukan eksperimen untuk menguji hipotesis atau asumsi tertentu tentang permainan hangman. Peneliti melakukan eksperimen yang membandingkan efektivitas dalam bermain permainan hangman dengan penelitian sebelumnya, sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan yang lebih kuat. Selain itu, peneliti menggunakan pendekatan algoritma backtracking yang dioptimalkan dengan pruning untuk meningkatkan efisiensi permainan hangman. Peneliti juga menggunakan metode BFS dengan pendekatan heuristik. Selanjutnya, hasil dan pembahasan.
Sebagai hasil yang diperoleh, pembahasan ini menggambarkan analisis yang mendalam dan mengungkapkan temuan yang signifikan terkait dengan topik yang dibahas. Pembahasan ini menguraikan beberapa poin dengan mengacu data yang valid dan disisipkan argumen yang mendukung. Terakhir, kesimpulan. Implementasi algoritma backtracking optimize dengan pendekatan heuristik dan pruning memberikan efisiensi yang lebih tinggi dalam mencari solusi dengan jumlah kesalahan yang diizinkan untuk menebak jumlah kata dengan huruf yang lebih besar dalam permainan hangman. Selain itu, penggunaan BFS juga dapat digunakan untuk mempresentasikan semua kemungkinan tebakan dalam permainan hangman, serta dapat memudahkan para pemain untuk membaca instruksi dari permainan hangman ini. Optimisasi ini meningkatkan pengalaman bermain hangman dan meningkatkan kesempatan pemain untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jurnal kedua. Nama jurnal yaitu Jurnal Sistem Komputer dan Informatika. Volume 3 nomor 2 Desember 2021. Judul: Penerapan Algoritma Ascent Hill Climbing pada game edukasi penyusunan deretan angka puzzle 8. Abstraknya, algoritma permainan 8 puzzle harus jelas proses tahapan agar mencapai sebuah tujuan dalam sistem pencarian. Logika permainan 8 puzzle menggunakan algoritma Ascent Hill Climbing seiring digunakan dalam ilmu kecerdasan buatan. Permainan penyusunan 8 puzzle harus mengikuti aturan yang telah ditentukan agar memperoleh algoritma yang benar sehingga menghasilkan susunan yang sesuai dengan data awal. Pendahuluan. Game edukasi ini memiliki tujuan untuk mengasah otak sehingga anak-anak mempunyai pola pikir untuk bisa menyelesaikan game puzzle 8 ini. Penyelesaian kasus ini menggunakan metode algoritma Ascent Hill Climbing. Puzzle ini termasuk ke dalam kasus pencarian dengan syarat masalah yang akan diselesaikan dan dipecahkan sehingga dengan syarat masalah yang sehingga menghasilkan sebuah solusi. Dua hal yang harus diperhatikan yaitu cara menemukan solusi atau goal dengan cepat, serta beberapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan. Yang keenam yaitu metodologi. Untuk memperoleh hasil penelitian, diperlukan tahapan penelitian. Metode yang dipakai pada penelitian ini adalah Simple Hill Climbing dan Ascent Hill Climbing. Proses penyelesaian penelitian ini dengan cara mencari, mengumpulkan, serta mempelajari dan menganalisis contoh karya penelitian yang terdahulu, serta mencari buku dan sumber-sumber yang akurat agar memperoleh penelitian yang bagus. Kemudian hasil dan pembahasan. Proses penyelesaian Simple Hill Climbing memiliki beberapa tahapan yang harus dikerjakan. Yang pertama, algoritma ini akan berhenti jika mendapatkan nilai. Yang kedua, pemakaian operator berpengaruh dengan penemuan sebuah solusi. Dan yang ketiga, tidak diperbolehkan untuk melihat langkah sebelumnya, walaupun satu nilai. Terakhir, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan bahwa algoritma Ascent Hill Climbing merupakan bagian dari sebuah searching yang dapat menyelesaikan masalah dan mampu menghasilkan solusi proses pencarian Ascent Hill Climbing. Susah menemukan posisi yang benar karena sistem yang digunakan harus lebih besar benar dengan keadaan sekarang. Proses pencarian algoritma Ascent Hill Climbing melalui 6 tahap untuk menghasilkan goal. Lanjut pada jurnal ketiga atau jurnal terakhir dengan nama Bulletin of Artificial Intelligence. Volume 1 nomor 2 Oktober 2022. Judul: Analisis Perbandingan Algoritma Longest Common Subsequence dengan Simple Hill Climbing pada permainan TTS. Abstraknya, teka-teki silang merupakan sebuah permainan untuk mengasah otak. Penelitian dalam optimasi pengisian ruang-ruang kosong dalam papan matriks. Teka-teki silang tersebut tentunya diperlukan algoritma dengan menggunakan perbandingan algoritma Longest Common Subsequence atau LCS dan algoritma Simple Hill Climbing. Dengan melakukan perbandingan performansi dan
dari algoritma longest common subsequence atau LCS dan algoritma simple hill climbing, maka akan dapat diketahui cara kerja dan performansi dalam kecepatan dan ketepatan dari kedua algoritma tersebut. Pertanyaan-pertanyaan yang ditampilkan pada aplikasi teka-teki silang tersebut diperoleh dari database akses secara acak oleh program. Teka-teki silang yang dibentuk merupakan kumpulan jawaban dari pertanyaan yang digunakan. Jawaban-jawaban pertanyaan disusun sedemikian rupa sehingga saling berpotongan satu sama lain. Pendahuluan. Dalam penyelesaian game teka-teki silang atau TTS terdapat 3 teknik, seperti string matching, merupakan pencocokan antara string yang dimasukkan dengan string yang tersimpan dalam database, dan comparison methods, merupakan metode perbandingan dengan menggunakan if condition, dan metode longest common subsequence atau LCS, yaitu merupakan pencarian yang terpanjang pada rangkaian subkata. Dalam permainan teka-teki silang, terdapat algoritma dalam penyelesaian masalah kombinatorial dengan menganalisis perbandingan algoritma longest common subsequence dengan algoritma simple hill climbing, merupakan algoritma komputasi yang diinspirasi teori evolusi yang kemudian diadopsi menjadi algoritma komputasi untuk mencari solusi suatu permasalahan dengan membandingkan kedua metode tersebut untuk mencari seperti string matching, pencocokan subkata pada permainan teka-teki silang. Sedangkan algoritma simple hill climbing adalah salah satu metode dari sekian banyak metode kecerdasan buatan untuk menyelesaikan permasalahan optimasi. Dengan menggunakan algoritma simple hill climbing, maka aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah dalam membuat teka-teki silang dengan pertanyaan-pertanyaan yang dapat ditentukan sendiri oleh pengguna. Kemudian metodologi. Dalam analisis yang digunakan, metode yang dilakukan untuk penelitian adalah untuk tujuan menganalisis cara kerja metode longest common subsequence dan algoritma simple hill climbing terhadap kasus optimasi pada permainan teka-teki silang yang dikhususkan pada proses pencarian kata. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Teka-teki silang memaksimumkan pengisian ruang-ruang kosong untuk memberikan keluaran kepada pengguna berupa TTS dan jawaban dari sebuah pertanyaan dengan menghasilkan substring kosakata dengan jumlah pertanyaan yang ditentukan sendiri oleh pengguna. Pertanyaan-pertanyaan berupa file yang akan ditampilkan pada pengguna tersebut diperoleh dari database access secara random oleh program. Penelitian dalam optimasi pengisian ruang-ruang kosong dalam papan matriks teka-teki silang tersebut tentunya diperlukan algoritma dengan menggunakan perbandingan algoritma longest common subsequence dan algoritma simple hill climbing. Dan yang terakhir, kesimpulan. Hasil perbandingan dari longest common subsequence menunjukkan pencarian string pola kata jawaban dengan prosedur LCS length yang diambil sequence 1 dan sequence 2. Sedangkan algoritma simple hill climbing menunjukkan pencarian string pola kata jawaban menggunakan pola kata string untuk mendapatkan keadaan yang baru, menghasilkan penerapan dari permainan teka-teki dalam proses optimasi teka-teki silang menggunakan papan matriks yang dibentuk menjadi sebuah TTS. Pada setiap huruf dari jawaban yang benar menempati satu sel pada papan matriks TTS. Perbedaan dari ketiga jurnal. Pada jurnal pertama menggunakan pendekatan heuristik berbasis BFS yang digunakan untuk meningkatkan permainan hangman, terutama kata yang harus ditebak memiliki jumlah huruf yang lebih banyak. Pada jurnal kedua dalam logika permainan 8 puzzle menggunakan algoritma Ascent Hill Climbing. Sedangkan pada jurnal ketiga, pada permainan teka-teki silang diperlukan algoritma dengan menggunakan perbandingan algoritma LCS dan algoritma simple hill climbing. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.